Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Rumpis, di video pertama ini kita akan membahas seputar dunia ikan, terutama goldfish atau yang biasa disebut ikan mas koki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar grooming ikan mas koki ya tentunya, atau goldfish. Oke, jadi nanti kita akan bahas langsung ke poin-poinnya, apa saja sih yang dibutuhkan pada saat proses grooming. Yang pertama, ukuran tank berapa, filtrasinya seperti apa, pola pakan dan pakannya seperti apa, size dan pemilihan ikan seperti apa. Untuk selengkapnya jangan lupa ikutin terus video ini sampai habis ya. Oke Sobat Rumpis, kebetulan saya di sini grooming pakai tank 110 cm, lebar panjang 110, lebar 40 dan tinggi 40, dengan ketinggian air biasa saya isi di ketinggian air 37 cm. Nanti seperti apa prosesnya kita ulas detail ya. Ini adalah penampakan dari tanknya ya. Jadi tank ini menggunakan luasan panjang 110 cm, lebar 40 cm dan tinggi 40 cm dengan ketinggian air 37. Untuk sistem filtrasinya menggunakan top filter. Jadi karena ini bekas tank ikan predator, kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Untuk tank sendiri sebenarnya kalau untuk minimal grooming ya, saya sarankan di ukuran panjang minimal 80 cm, lebar 40 dan tinggi 40, guna memaksimalkan hasil grooming. Cuman kembali lagi, catatannya tidak bisa diisi ikan terlalu banyak ya. Jadi maksimal kalau di tank 80 itu biasanya 3 sampai 4 pun itu sudah maksimal. Tapi kalau semakin besar ukuran tank, semakin ini ya, jumlah ikannya bisa kita tambah. Kalau di 110, untuk saya pribadi menggunakan jumlah ikannya itu 5 ekor. Untuk top filter ada 5 chamber ya. Chamber pertama ini adalah filter mekanik yang terdiri dari spons dan ini ya, kalau orang sebut biasanya spons hijau atau spons halus, kapas halus ya, kapas halus. Nah, saya cukup menggunakan 2 ini. Jadi susunannya ada 3 susun. Ini yang paling bawah ini, terus yang di tengah adalah kapas hijau, sama di atas lagi ini ada spons hitam lagi. Langsung masuk ke chamber 2 yang isinya, di sini saya pakai Kaltas ya, Kaltas untuk mengurai amonia. Jadi jatuh dari filter mekanik langsung masuk ke biologis, Kaltas, dan di samping Kaltas di chamber 1 ada sedikit batu apung.
Nah, ada sedikit batu apung. Di chamber 3 ada kristal bio. Kristal bio ini fungsinya filter biologis ya. Ini bioring hanya untuk pemberat, karena kristal bio itu cenderung mengapung, dia ringan. Cuman ini saya jaga-jaga agar tidak mengapung. Sebenarnya sudah mature ya, dia sudah tidak mengapung lagi, tidak seperti di awal. Kalau awal-awal biasanya kristal bio cenderung mengapung, jadi teman-teman harus kasih pemberat. Ini full kristal bio di chamber 3. Kemudian di chamber 4 ada bioring ya, bioring panjang, atau biasanya orang menyebutnya momogi karena bentuknya seperti momogi. Dan ada batu apung, ini ada batu apung. Nah, cuman lebih banyak batu apung daripada momoginya. Ini juga filtrasi untuk filter biologis ya, filter biologis. Di chamber 5 adalah output dari filtrasi chamber 1 sampai ke 4. Saya tidak memakai lampu UV ya, karena menurut saya ini sudah cukup. Mesin saya menggunakan mesin pompa yang 2100 liter per jam. Dengan sistem saya modifikasi menggunakan skimmer dan sedot bawah ya. Jadi skimmer wajib, karena ikan goldfish ini, goldfish biasanya sih kotoran mengambang pasti ada. Makanya saya sarankan untuk wajib ada skimmer. Ini adalah penampakan dari output top filternya. Kenapa saya pakai tutup botol galon ya, tutup botol air mineral galon? Karena saya tidak ingin arus terlalu deras ke bawah sehingga menekan dorsal ikan. Nah, itu akan menyebabkan dorsal ikan bengkok. Untuk teman-teman boleh modifikasi sesuai caranya masing-masing ya. Cuman ini saya modifikasi apa adanya. Yang penting air tidak langsung menuju ke bawah. Untuk pemberian pola pakan ya, untuk pemberian pakan saya menggunakan pakan Mizuho Goldfish ya, Mizuho Goldfish yang tipe sinking. Kenapa saya pilih Mizuho Goldfish? Karena kandungan proteinnya di atas 45%. Saya sarankan minimal sobat roomfish pilih pakan proteinnya yang di atas 43%. Untuk pola pakan sendiri, saya menggunakan food timer. Food timer yang saya pakai merek Wormtone, karena dia bisa kita setting sesuai keinginan kita. Ada banyak merek food timer di pasaran yang beredar. Kalau untuk grooming, saya sarankan teman-teman
pilih yang food timer bisa disetting lebih dari 4 kali. Biasanya groomer pakai Wormtone ini, merek Wormtone. Untuk settingan pola pakannya, saya menggunakan 8 kali pakan. Jadi ini ada pin dari food timer ini. Nah, ini adalah tanda jamnya. Kalau yang hitam dan putih ini itu adalah menandakan bahwa ini di pagi hari dan ini masuk di malam hari. Oke, jadi kalau kita dekatkan ini, nah itu ada jam. Saya setting mulai dari jam 6, (7, 8) dia akan nuang lagi. Dia akan secara otomatis nuang pakan lagi. Selang 2 jam dia akan nuang pakan lagi. Jam 6 sampai ketemu di jam 20 atau 8 malam. Sobat Roomfish bisa menyesuaikan ya. Jadi tidak harus sama seperti ini. Tapi kalau untuk grooming biar hasil maksimal minimal 7 sampai 8 kali ya, biar hasilnya maksimal. Sobat Roomfish bisa menyesuaikan ini ya, jumlah tuangannya. Jadi seberapa banyak alat ini menuangkan pelet. Jadi kalau bisa catatannya adalah pelet yang dituangkan itu harus habis, tidak boleh lebih dari 10 menit. Ikan jadi bisa ditakar sendiri ya. Di sini bisa disesuaikan. Jadi ini ada bisa dibuka ininya penutupnya food timernya. Jadi dia bisa menyesuaikan seberapa banyak. Kenapa harus dalam 10 menit harus habis? Karena kita hindari untuk pencemaran air ya. Jadi kalau sisa pakan yang lama tidak termakan oleh ikan, biasanya dia mencemari air. Itu tadi seputar pola pemberian pakan versi saya ya. Jadi kalau Sobat Roomfish ada versi lain 10 kali atau 14 kali tidak masalah, yang penting filtrasi harus memadai juga. Sobat Roomfish, di awal sudah dijelaskan bahwa jumlah ikan itu mempengaruhi proses grooming juga. Jadi luasan tank dan jumlah ikan harus sesuai. Untuk tank yang saya gunakan 110 ini, saya kasih maksimal 5 ekor di size ikan 6 sampai 7 cm. Kebetulan yang saya grooming ini adalah jenis Oranda Shortail atau orang yang biasa nyebut bagongan atau Oranda bagong. Ini ada 5 ekor. Sobat Roomfish, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih memilih ikan grooming yang tepat menurut Roomfish. Yang pertama adalah pilihlah dorsal atau sirip atas yang tidak bengkok tentunya. Itu harus ya, wajib ya, karena
keseimbangan dari bentuk ikan itu wajib proporsional. Nah, kemudian yang kedua, pilih ekor ikan yang belah. Jadi di atas itu dicontohkan belah ya. Nah, ini kan belah. Jadi tidak gandeng ya, sobat rumpis ya. Pilih yang belah, dan kemudian pilih juga yang dia mendongak ke atas, atau lebih tepatnya kalau orang bilang simetris ya, simetris. Nah, seperti ini. Itu belah dan ekor cenderung tegak. Yang ketiga, sobat rumpis, perhatikan proporsional dari tubuh ikan. Jadi tubuh ikan usahakan pilih yang bulat. Nah, kalau kita lihat sepintas, antara punggung dan perut ya, dia sama-sama ada istilahnya ke atas ya. Kalau punggungnya ke atas dan perutnya ke bawah, jadi tidak datar untuk punggung, biasanya cenderung datar. Nah, contoh sedikit, nah ini punggungnya kurang ke atas. Nah, ini untuk ikan ini. Tapi untuk saya grooming karena dia warnanya cukup bagus, karena saya suka warnanya. Nah, itu adalah poin ketiga. Poin keempat, sobat rumpis, cek di semua sirip-sirip dan tubuhnya apakah ada yang cacat ya, mulai dari mata sampai ke sirip dayung, sirip bawah harus sempurna, tidak ada lipatan ataupun bengkok ya. Jika 4 poin tadi sudah masuk kriteria, masuk ini ya, ikannya masuk pada pemilihan 4 poin tadi, pastikan biasanya ikan kalau sudah masuk ke 4 poin itu, dia pola renangnya akan bagus ya, tidak nungging, tidak dongak juga. Beda kalau dia ini ya, saat makan, beda. Nah, beda kalau saat makan pasti dia akan nungging. Kalau jadi pada saat dia berenang itu harus ya normal ikan, tidak boleh dongak dan tidak boleh nungging. Ada contoh ikan yang nungging, akan saya kasih contoh ikan nungging. Ini adalah contoh ikan nungging. Jadi dia kurang bagus ya untuk di grooming, karena nanti renangnya juga tidak stabil. Biasanya ada yang kurang dari ada yang cacat lah, ada yang cacat dari sirip-siripnya biasanya, tentu makanya dia berenangnya nungging. Oke sobat rumpis, ini tadi sekilas ya terkait ikan fancy atau bahanan ya, bahanan. Kalau menurut saya sih masih masuk fancy ya, ini fancy ya, bagus lah, masih ada hakinya juga, high quality. Tapi kalau untuk ke arah kontes, saya rasa masih ada kekurangan. Saya menggunakan ini ya, konteng, manfish, dan ikan sapu-sapu, atau kalau ini bukan sapu-sapu albino ya, ini GP caps. Jadi dia tidak resek ke ikan goldfish ya, goldfish nggak resek ya. Kalau sapu-sapu albino masih ganggu biasanya.
sama saya pilih yang ini ya, ini Manfish Platinum. Kenapa saya pilih Manfish Platinum ini? Karena kalau ini jarang ganggu ke ikan hoki ya, makanya saya pilih ikan ini sebagai konten. Dia juga fungsinya untuk memakan, biasanya kalau dia ada kutu di badan koki dimakan sama si Manfish ini, makanya biasanya para groomer wajib ada ini. Oke sobat Roamfish, itu tadi seputar persiapan grooming ya. Dan ikan ini akan kita pantau 1 minggu ke depan dari pengukurannya. Dari pengukuran yang sudah dilakukan, kita pantau 1 minggu ke depan sampai 1 bulan dengan pelet Mizuho Goldfish. Saya tidak pakai pakan lain ya, pakan penunjang lain, tapi saya hanya pakai Mizuho Goldfish. Kita akan pantau perkembangannya di minggu ke depan. Oke, ikutin terus channel Roamfish agar tidak ketinggalan info. Terima kasih.